Apa kabar semuanya? Perkenalkan, aku Dija yang akan memandu kalian di acara Closing Special Event 2024. Kalian masih ingat nggak dengan 6 sahabat yang waktu itu keliling dunia? Nah, kita mau melanjutkan, kita akan menyaksikan lanjutan ceritanya nih. Tapi sebelum itu ada sapa sayang dari Ibu Kepala Sekolah kita yaitu Ibu Novi. Sekaligus menutup acara Special Event 2024. Kita panggil Bu Novi yuk. Bu Novi. Ya Allah, terima kasih Dija. Anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi lagi membayangkan berbicara di depan para duta besar tiap negara. Kita berikan aplaus buat kalian semua yuk sebagai duta-duta tiap negara. Benar Bu Novi, betul. Kenapa? Karena kalian punya tugas menyampaikan informasi dari aneka negara yang kalian akan kunjungi kepada rakyat kalian di kelas. Di mana? Menyampaikannya kemana sayang? Di kelas. Jadi sikap kalian juga harus kayak duta besar. Bu Novi mau tanya kira-kira Saladin, sikap jadi duta besar itu apa yang paling mudah? Tertib. Apalagi kalau kita ke sana lihat-lihat aja, apa kita juga tanya-tanya? Kita tanya karena kita akan mendapatkan banyak hal baru. Kita dengerin saat diterangkan, Masya Allah, luar biasa. Nah, Bu Nov tanya satu hal lagi. Dijawabnya dengan tegas, nggak pakai malu-malu. Kalian merasa dalam satu pekan special event ini bermanfaat atau tidak? Benar. Boleh dong Bu Nov minta dari setiap paralel manfaatnya apa? Kelas 1 mana? Kira-kira ada gunanya nggak sih kita special event sayang? Apa manfaatnya cantik? Bisa mengetahui hal-hal baru. Wih, keren banget, bisa mengetahui hal-hal baru Bu Novi tentang negara Mesir ya. Kita berikan aplaus buat siapa sayang? Mikaela. Makaila, ya Allah keren banget. Kelas 1 udah keren, bisa tahu hal baru tentang Mesir. Kelas 2 mana 2? Apa yang kalian dapat sayang? Dapat belajar hal baru di Australia. Belajar hal baru juga di Australia, well keren banget. Kelas 3. Siapa yang mau bicara? Okiano. Kita bisa belajar tentang di mana berasal bermain bola. Wow, kita jadi belajar tentang bagaimana Brazil bermain bola. Kita berikan aplaus buat 3 boleh? 4 mana 4? Oh, Hania mau ngomong, silahkan. Gimana nak? Bisa mengetahui bahasa Thailand. Jadi tahu bahasa Thailand Bu Novi, Masya Allah. Kelas 5. Wow. Baik Kakak Nada, silahkan. Kita bisa tahu ada apa aja di Belanda walaupun kita belum pernah ke Belanda. Keren, kita jadi tahu tentang apa aja di Belanda adanya walaupun belum pernah ke sana. 6, wah. Gimana kelas 6, siapa yang mau ngomong sayang? Kita belajar bahasanya dan budayanya Jepang. Kita jadi tahu Bu Novi belajar bahasa dan budaya Jepang. Tepuk tangan buat Arfa, Masya Allah. Keren. Baik. Sebelum kita tutup, Bu Novi mau ajak kalian berafirmasi. Ya. Boleh tarik nafas? Tarik nafas. Me affects the world. Aku dan dunia dengan resmi ditutup. 1, 2, 3. Al. Tepuk tangan boleh buat kalian semua. Yang baru dari Jepang udah lancar bahasa Jepangnya. Anyways, how are you guys?
Long time no see. Well, I'm feeling great. Akhirnya ya kita bisa ketemu lagi bersama di Indonesia. Syabahul Khair, senangnya kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah ya, selama beberapa tahun kita mengejar mimpi kita di negeri orang, kita bisa berkumpul lagi di tanah air kita, Indonesia. Tapi tetap dong kita cinta bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Pastinya. Kita sebagai orang Indonesia belajar ke luar negeri di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita tetap bangga dengan Indonesia, iya enggak? Iya dong. Kalian mau tahu nggak apa yang aku belajar dari Mesir? Mau? Aku ajak teman-teman aku dulu ya. Mesir dikenal kota nabi karena banyak nabi yang pernah bersinggah tinggal, wafat, berdakwah, ataupun berasal dari sana. Mesir secara geografi termasuk benua Afrika. Mesir memiliki peninggalan bersejarah sebagai berikut: piramida, Sungai Nil, Sphinx, Universitas Al-Azhar. Raja Fir'aun membangun piramida untuk melihat Tuhan Nabi Musa. Piramida Mesir adalah sebutan untuk sebuah bangunan berbentuk segitiga. Di Mesir yang merupakan piramida kuno berbentuk dengan struktur dari batu, sebagian besar piramida tersebut dibangun selama periode Kerajaan Pertengahan Mesir dan Kerajaan Lama Mesir. Sebagai makam untuk raja-raja Mesir kuno yang dikenal dengan nama Fir'aun dan permaisuri mereka, piramida Mesir paling terkenal ditemukan di dataran tinggi di Giza, di pinggiran Kairo, Mesir, yaitu piramida Agung Khufu yang merupakan piramida Mesir terbesar dan satu-satunya dari 7 keajaiban dunia kuno yang relatif masih utuh. Beberapa piramida yang ada di Giza termasuk di antara bangunan terbesar yang pernah dibangun. Inilah tentang Mesir, negeri para Anbiya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren ya fakta-fakta dari negara Mesir. Nah, kalau Naurin di Australia belajar apa? Aku juga bawa teman-teman aku loh. Bentar ya, aku panggil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2 ingin memberitahu kalian tentang The Land Down Under. Apa kalian tahu apa itu The Land Down Under? Itu adalah julukan dari negara Australia karena letak negara Australia di bawah garis khatulistiwa. Kalian tahu apa itu garis khatulistiwa? Garis yang membagi antara utara dan selatan. Nah, Australia berada di bawah garis tersebut. Aborigin adalah suku asli Australia. Mereka sudah tinggal di Australia sejak 50.000 tahun yang lalu. Mereka kuat loh, mereka bisa mengelilingi samudra dengan perahu tanpa mesin. Iya, senjata mereka adalah bumerang. Biasanya digunakan untuk berburu dan melawan musuh. Karena mereka belum bisa menulis, mereka menggunakan simbol yang ada di bumerang.
Australia memiliki keunikan lain, yaitu ada hewan berkantung yang digunakan untuk menyimpan bayi. Hewan itu kanguru. Selain itu, ada koala yang hanya memakan daun eukaliptus. Ada juga hewan yang bibirnya seperti bebek. Dia bertelur tapi bisa menyusui. Dia adalah platypus. Satu lagi loh, burung ini besar seperti burung onta. Dia adalah burung emu. Australia beribu kota Canberra. Di sana terdapat gedung parlemen. Nama Canberra berasal dari istilah Aborigin, yaitu Canberry, berarti tempat pertemuan. Apa yang kamu kenal dari Australia? Sini aku beritahu. Di sana ada Opera House untuk menonton. Uluru adalah batu besar. Sydney Harbour, Brisbane, dan Great Barrier Reef. Ini tempat tinggal lebih dari 150.000 spesies laut. Musim di Australia berbalik dengan di Eropa dan Amerika. Jika Amerika dan Eropa musim dingin, maka Australia musim panas. Suhu rata-rata di Australia yaitu 24 derajat Celcius. Jadi tetap sejuk, sangat berbeda dengan Jakarta. Nah, tingkat polusi di Australia menurun karena bahan bakar kendaraan tidak menggunakan fosil seperti batu bara atau minyak bumi. Mereka memiliki tenaga listrik yang berasal dari angin dan matahari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Khairu, kamu dapat apa aja dari Brazil? Aku di Brazil belajar teknik-teknik sepak bola. Aku juga bawa teman loh. Aku panggilin dulu ya. Hutan Amazon adalah hutan terluas di dunia. Aku belajar bagaimana tindakan manusia bisa merusak alam. Pentingnya menjaga lingkungan, hutan dan bumi kita. Aku berusaha ikut berperan dalam menjaga lingkungan. Permainan sepak bola dan olahraga Brazil. Brazil terkenal sebagai negara sepak bola. Banyak pemain terkenal yang berasal dari sana. Contohnya seperti Pelé dan Neymar. Siswa diajak untuk bermain sepak bola mini di sekolah sambil mengenal aturan permainan dan teknik dasar sepak bola. Hikmah atau pelajaran penting yang bisa kita ambil dari permainan sepak bola adalah kerjasama tim dan sportivitas. Sepak bola mengajarkan siswa untuk kerjasama dalam tim, menghargai rekan, dan bermain dengan sportivitas. Nilai menghormati lawan dan adil dalam bertanding adalah kunci utama. Tarian samba dan seni capoeira, pengantar tentang samba sebagai tarian khas Brazil dan capoeira sebagai seni bela diri yang dipadukan dengan tarian. Demonstrasi atau partisipasi siswa dalam menari samba serta mencoba gerakan dasar capoeira, hikmat atau pelajaran penting, kolaborasi dan kepercayaan diri siswa. Siswa belajar untuk kerjasama dalam tarian kelompok dan berani berekspresikan diri melalui gerakan tarian. Seni capoeira mengajarkan pentingnya keselarasan gerak dan harmoni dalam kelompok. Memasak masakan khas Brazil. Siswa diajak mengenal makanan khas Brazil. Kolaborasi kesabaran adalah pelajaran penting saat membuat masakan tersebut. Dengan mengikuti special event ini, kami belajar tentang budaya dan lingkungan Brazil. Dengan itu dapat menumbuhkan karakter penting seperti gotong royong, kerjasama, kepedulian lingkungan, serta keberanian berekspresi. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku juga punya teman-teman loh. Nih aku contoh nih. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 akan menjelaskan tentang ASEAN. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri yang dimaksud negara bagian dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Dalam pendidikan, banyak universitas di Malaysia menawarkan program teknik dan ilmu komputer. Kedua program ini berada di antara 100 program studi terbaik di dunia. Kementerian Pendidikan Tinggi memantau kursus secara dekat dengan visi mengubah Malaysia menjadi pusat keunggulan untuk pendidikan tinggi. Universitas luar negeri yang hadir juga di Malaysia adalah Monash University dan University of Nottingham. Kerjasama ini juga sebagai bentuk upaya pendidikan di Malaysia loh, untuk menjamin bahwa program kuliahnya memiliki kurikulum terbaru dan relevan dengan perkembangan industri kerja saat ini. Singapura adalah negara kota kepulauan yang makmur di Asia Tenggara. Dulunya merupakan pos perdagangan kolonial Inggris. Kini menjadi pusat keuangan global yang berkembang pesat. Apakah kalian tahu, dengan luas wilayah yang kecil, negara Singapura menjadi salah satu negara maju yang berhasil mengoptimalkan teknologi yang canggih di negaranya, seperti pengelolaan sampah yang berbasis teknologi, sehingga dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar. Singapura juga berhasil menjadi salah satu negara maju di sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Thailand merupakan negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara, sehingga dijuluki sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Selain beras, Thailand juga menghasilkan komoditas pertanian lain seperti jagung, tebu, umbi-umbian, dan karet. Thailand juga memiliki potensi sumber daya alam lain seperti jati, timah, tembaga, biji, besi, cengkeh, minyak, dan gas bumi, serta timbal. Selain dikenal sebagai negara agraris, kegiatan ekonomi Thailand juga bergerak di sektor industri. Hasil industri negara Thailand adalah spare part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dengerin kita. Rozel, kalau kamu ngapain waktu di Belanda? Nah, di Belanda itu aku belajar tentang tata kota. Teman-teman aku dari Belanda juga lagi ada di Indonesia ya? Wah, mereka akan memberitahu informasi tentang Belanda. Bentar ya. Nah, ini teman-teman aku dari Belanda. Guten Morgen. Ik ben Jihan. Ik ben Tania. Ik ben Hana. Jadi selama special event ini kelas 5 belajar tentang the Netherlands. Kita belajar tentang kebudayaan dan ikon-ikon yang berada di sana. Nah, ada salah satu kota yang bernama Amsterdam di Belanda. Amsterdam juga bisa disebut dengan kota sejuta sepeda. Amsterdam adalah kota yang memiliki jumlah sepeda lebih banyak dari penduduknya. Hampir sebagian besar warga Amsterdam mengendarai sepeda untuk beraktivitas sehari-hari.
Hal itu juga didukung oleh sarana yang memadai seperti jalur khusus sepeda yang membentang lebih dari 400 km. Lalu ada juga tempat parkir dan lampu lalu lintas mobil khusus sepeda. Pengendara sepeda juga mendapatkan perlakuan khusus dari pengendara mobil maupun motor. Bunga tulip. Selama ratusan tahun, tulip telah menjadi salah satu bunga yang paling digemari di Belanda. Tulip memiliki sejarah panjang dan bertingkat, termasuk kelangkaan yang terkenal pada abad ke-17 yang dikenal sebagai tulip mania. Carolus Clusius adalah orang pertama di Belanda yang menanam tulip. Negara Belanda juga dikenal sebagai negara yang memiliki dataran rendah. Dengan lebih dari 1000 kincir angin di sana, negara Belanda juga biasanya disebut dengan daratan yang dipenuhi oleh kincir angin. Kincir angin di sana digunakan untuk mengeringkan daratan yang masih basah, sehingga orang-orang di sana Belanda tidak mudah terkenanya banjir. Thank you, that's all from us. Bye. By the way, kalian penasaran gak nih apa yang aku pelajarin di Jepang? Penasaran dong. Nah, kebetulan aku kesini juga bersama teman-teman aku dari Jepang. Konnichiwa, sayonara, kochi kochi kaching, sayonara. Konnichiwa, sayonara, kochi kochi kaching, sayonara. Konnichiwa, sayonara. Assalamualaikum teman-teman. Konnichiwa, ohayo gozaimasu. Kami dari kelas 6. 1 minggu ini kami belajar semua hal tentang Jepang. Kalian tahu nggak di mana letaknya Jepang? Jepang terletak di benua Asia bagian timur. Pasti kalian tahu Jepang karena bunga sakuranya. Jepang juga dikenal sebagai negara matahari terbit atau Nihon dan Nippon. Nah, sekarang mau belajar tentang bahasa Jepang nggak? Di Jepang ada 3 bahasa utama, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Hiragana adalah bahasa Jepang yang paling simpel. Ia mewakili bunyi dan suara. Bahasa hiragana digunakan untuk anak-anak. Hiragana tidak bisa digunakan untuk nama dan tempat orang asing. Nah, setelah hiragana adalah katakana. Katakana mirip dengan hiragana. Setiap huruf juga mewakili bunyi atau suara. Katakana digunakan untuk menulis kata-kata serapan dan bahasa asing. Nah, bahasa yang paling terakhir juga yang paling susah, yaitu kanji. Kanji adalah cara menulis dalam bahasa Jepang yang berasal dari Cina. Setiap karakter kanji memiliki arti atau makna tertentu. Nah, kita akan berbicara tentang 2 bahasa Jepang. Ikutin ya. Yang pertama adalah ohayo gozaimasu, yang artinya selamat pagi. Keduanya adalah ganbatte, yang memiliki arti semangat. Ganbatte digunakan untuk memberi semangat. Nah, di Jepang juga ada pakaian tradisional loh, yaitu kimono. Kimono merupakan pakaian tradisional Jepang yang secara harfiah adalah baju atau sesuatu yang dikenakan. Lalu di kelas 6 kita juga buat shibori. Shibori adalah seni yang mengikat dan mewarnai kain yang berasal dari Jepang. Nah, selain shibori, ada juga kesenian Jepang, yaitu origami. Apa itu origami? Origami berasal dari bahasa Jepang. Ori yang memiliki arti lipatan dan kami yang berarti kertas. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang budaya di Jepang. Anak-anak di Jepang kalau ke sekolah tidak bersama orang tua maupun supir.
namun mereka berangkat sendiri. Jepang adalah negara yang disiplin. Setiap hari anak-anak di Jepang membersihkan rumah dengan kain hasil jahitan anak-anak di Jepang. Di Jepang juga menjunjung tinggi moral. Mereka juga sangat menghargai orang-orang di sekitar. Anak-anak di Jepang juga sangat konsisten dalam melakukan sesuatu yang ingin dicapai. Semoga kita bisa menyontoh perilaku baik masyarakat Jepang. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, sayonara, kochi kaching, sayonara, konnichiwa, sayonara. Kita semua sepakat ya kalau bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan tentu dong kita bangga menjadi orang Indonesia, iya enggak? Iya dong. Iya. Kapan-kapan kita bertemu lagi ya. Iya. lanjutan cerita tentang 6 sahabat. Semoga kita bisa bertemu lagi di special event 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.